Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seterahim yang saya hormati, hari ini kita akan melanjutkan hadis tentang bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakatan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu, makan sahurlah ai kamu sekalian, fa inna fis sahur, maka sesungguhnya dalam bersahur itu barakatan, ada keberkahan. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita melaksanakan makan sahur sebelum kita puasa. Tentu ada maksud dan tujuan dari Rasulullah SAW agar nanti ketika di siang hari kita tidak terlalu lemah dan lemes, sehingga mengurangi aktivitas kita sehari-hari. Dan itu bukan tujuan inti daripada Allah mewajibkan kita berpuasa. Justru kita dengan berpuasa harus memiliki sifat dan optimis pada aktivitas kita sehari-hari, bahkan kita harus tetap produktif walaupun dalam keadaan berpuasa. Allah memerintahkan kita puasa sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana Allah juga mewajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti tujuan puasa yang Allah wajibkan kepada orang-orang beriman untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan alasan ketika kita berpuasa lalu kita capek, lemas dan lelah, maka aktivitas kita berkurang, bahkan mungkin kita lebih banyak tidurnya ketimbang beraktivitas yang sudah menjadikan rutinitas kita sehari-hari. Namun tujuan puasa untuk meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, fa innas bis sahur, maka sesungguhnya dalam sahur itu, saat kita makan minum di waktu sahur, walaupun kita hanya makan satu butir kurma ataupun meneguk seteguk air, itu sudah dapat sunnah kita sahur. Bahkan Nabi mengatakan, fa'ina bis sahur, maka sesungguhnya dalam sahur barokah, ada keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Menurut Imam Ghazali, berkah adalah ziyadatul khair,
yaitu tambahan-tambahan kebaikan. Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan, berarti kita mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan buat kita. Para ulama mendefinisikan berkah itu adalah berkah sebagai segala sesuatu yang banyak dan melimpah, mencakup berkah material dan spiritual, seperti merasa keamanan, merasa ketenangan, dan juga kesehatan, berkah dalam harta, berkah dalam anak-anak, dan juga berkah dalam umur. Jadi keberkahan adalah sesuatu yang mendatangkan banyak kebaikan, bahkan melimpah ruah. Dalam syarah Imam Muslim, Imam Nawawi mengatakan berkah adalah itu menjadikan dua poin dalam makna maupun arti berkah. Yang pertama, berkah adalah yaitu tumbuh, berkembang, dan bertambah. Jadi berkah adalah sesuatu yang berkembang, bertambah, dan tumbuh. Yang kedua, menurut Imam Nawawi adalah kebaikan yang berkesinambungan. Itulah makna berkah yang dimaksud dalam hadis ini, ataupun kata berkah yang lainnya, sesuatu yang banyak, yang melimpah ruah, yang didapatkan oleh seseorang, ya baik itu dalam segi ya spiritual maupun material, merupakan sesuatu yang bertambah melimpah ruah. Keberkahan pasti yang menjadikan diri kita merasa tenang, merasa tentram, berkah dalam memiliki harta, memiliki anak, semuanya adalah sesuatu yang membahagiakan bagi kita. Itulah definisi berkah. Kemudian dalam hadis lain, yaitu riwayat Sahl ibni Sa'id, dari Rasulullah SAW bersabda, ma yazalun nasu bi khairin. Manusia akan selalu berada dalam kebaikan, ma'ajilul fitrah, selama ia menyegerakan berbuka. Seorang yang berbuka puasa, lalu ia menyegerakan berbukanya, tidak sengaja dilambat-lambatkan berbukanya itu, itulah sesuatu yang mendatangkan kebaikan baginya. Dalam hadis lain, riwayat Imam Tirmizi, beliau menambahkan dalam hadisnya, yaitu dari Abu Dzar Al-Ghifari, wa takhara sahur, dan melambatkan sahur. Berarti perintah Rasulullah SAW menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya antara sahur dan sholat subuh itu kira-kira berapa waktunya? Qala, Nabi bersabda, khamsuna ayat, yaitu selama sebanyak kita membaca 50 ayat. Itulah waktu kita bersahur 50 ayat. Nah, seandainya kita sahur pada jam 2, itu bukan sahur namanya, itu makan biasa. Ataupun kita sahur jam 3, itu juga belum ya termasuk yang dikategorikan oleh Rasulullah SAW, yaitu sunnah bersahur. Itu hitungannya adalah antara sahur dan sholat subuh atau waktu subuh datang, itu 50 ayat yang kita baca. Kemudian ya dalam hadis lain Nabi bersabda, faslu ma baina siyamina
wasiyami alul kitab akalau sahr. Bahwasanya perbedaan antara puasanya kita, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, dan juga puasanya ahli kitab, itu perbedaannya adalah makan sahur. Berarti sahur atau kita makan minum di waktu sahur sebelum subuh itu termasuk khususiat daripada umat Nabi Muhammad SAW, yang umat Bani Israel ataupun ahlu kitab tidak dianjurkan untuk makan sahur. Nah, inilah ya sebagai khususiat, bukan kekhususan umat Nabi Muhammad, ya Nabi perintahkan untuk bersahur dan mendatangkan keberkahan bagi yang bersahur. Ini saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dari hadis-hadis tersebut menjadikan hal yang bermanfaat. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.